Nah, pada siang hari yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah rahmat dapat kita bersama-sama dengan guru-guru kita. Nah, itu baik dari Jawa dan juga dari Lampung dan juga dari Medan, dari Sumatera Barat. Kita tidak dapat berkumpul dengan guru-guru kita dari Aceh. Tidak dapat berkumpul dengan guru-guru kita dari Aceh. Kenapa terjadi demikian? Karena ulama-ulama kita di Aceh, baik sebagian di pemerintahan dan di pesantren-pesantren, belum dapat menerima ajaran ini. Sehingga kalaupun kita undang, dia tidak datang. Para hadirin hadirat, perselisihan ini maka tidak datang, itu sebenarnya tidak jadi perselisihan. Itu adalah di dalam pensyarahan Qul huwallahu ahad. Tadi surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad ni, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini terjadi dari dua pemahaman. Karena surat ini bernama surat Al-Ikhlas dan juga surat ini bernama dengan surat At-Tajrid. Surat Al-Ikhlas yaitu menyebutkan katakan oleh Muhammad, dianya Allah itu Esa, dia itu dhamir sya'an, ditafsirkan oleh jumlah yang sesudahnya, katakan oleh Muhammad, dianya Allah itu Esa. Untuk menjawab pertanyaan dari orang Yahudi, nanyakan kepada Muhammad, apakah Tuhan itu seperti emas, seperti perak? Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tafsir yang demikian itu tadi oleh ulama-ulama syariat dalam kitab umpamanya tafsir Jalalain atau di mana-mana penulis itu dimaksudkan untuk akidah. Kita berakidah, berkeyakinan Allah itu Esa. Dan yang kedua, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu hai Muhammad, wa kembali kepada dhamir yang ada di dalam Qul, dianya engkau Muhammad itu Allah. Dianya itu Muhammad itu Allah. Yang dimaksud bukan Muhammad saja, juga insan. Insan itu Allah. Itu untuk menerangkan hakikat. Yang mengeluarkan pendapat itu seperti Abdul Karim Al-Jili. Dia itu orang hakikat, orang sufi. Jadi dia itu menafsirkan dengan jalan hakikat. Dianya hakikat Muhammad itu Allah. Bukan saja Muhammad, yang lainnya Muhammad. Alam semesta ini hakikatnya adalah Allah. Hakikat wujudnya. Kalau tidak ada Allah, itu insan, itu Muhammad tidak ada. Jadi bukan ta'yinnya. Ta'yin tubuh dan nyawanya itu makhluk Allah.
sama seperti kita, tubuh dan nyawa kita makhluk Allah. Jadi maka adanya kita hakikat wujud itu adalah Allah. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad itu pertama untuk menerangkan akidah syariah supaya kita dapat berakidah syariah dengan pengertian ada kita, ada Allah. Lalu yang kedua untuk menerangkan hakikat kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi pada awal kita patuh pada perintah Allah, ada kita yang sembahyang. Pada akhir bukan kita yang sembahyang, kita adalah diberikan taufik dan inayah Allah. La haula wala quwata illa billah. Supaya jangan kita sombong, meriah dengan pekerjaan kita. Tadi sombong dan riya dengan pekerjaan kita. Kerja kita itu dikatakan syariat. Syuhud, menyaksikan Allah. Allah yang melakukan itu dikatakan hakikat. Jadi tujuan daripada pengembangan tasawuf ini supaya umat Islam jangan hanya paham syariat, paham hakikat. Kalau kita tidak paham hakikat, cinta kita pada dunia ini berbunga-bunga. Kadang-kadang dalam sembahyang kita ingat dunia, anak, keluarga. Kalau kita berhakikat, kita dapat berakhlak yang bagus. Kalau kita berhakikat, kita bisa hidup dengan Allah. Tidak dengan asbab dan dengan diri kita. Maka kita merdeka dari alam. Kalau kita berhakikat. Tapi karena pengembangan tasawuf ini agak sulit, berat untuk menyampaikan sedikit orang yang paham, maka inilah negeri kita. Yaitu negara ini tidak akan aman-aman. Sama sekali ingin jadi pahlawan. Sama sekali dia menyatakan kehebatan, perbuatan, ilmu dan amalnya. Padahal kita ini tidak ada ilmu dan amal, perbuatan kita hanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda disuruh berzikir, ratib seribe. Akhir zikir la maujud biha illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Anda mengatakan tidak ada yang ada melainkan Allah itu setelah tajalli perbuatan Allah, tajalli sifat Allah dan wujud Allah di dalam batin Anda. Kalau sudah tajalli perbuatan Allah, perbuatan selain Allah itu tidak ada. Kalau sudah tajalli sifat Allah, makanya sifat lain Allah itu sudah ada fana. Yang lainnya, maka barulah Anda mengatakan tidak ada yang ada melainkan Allah. Jadi makanya kita memaknakan zikir la ma'bud biha illallah. Itu untuk orang syariat. La maksud biha illallah. Itu orang tarikat. La maujud illallah. Itu orang hakikat. Jadi kita sampai melakukan syariat dan juga membenarkan hakikat. Dalam kitab diterangkan manusia ini, makhluk ini dijadikan oleh Allah. Pertama orang bahagia, kedua orang celaka. Orang bahagia, orang yang membenarkan ada Allah. Ada sifatnya, ada perbuatannya. Dan juga dia membenarkan dan mematuhi orang yang memberitahu akan Allah. Jadi dia
mematuhi orang yang beritahu akan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad mengikut syariat. Itu orang bahagia. Lawannya orang celaka, dia ragu-ragu terhadap Allah. Jadi dia ragu terhadap tauhid hanya Allah di dalam kerajaannya Allah. Dan juga dia tidak patuh pada orang yang memberitahu dia orang akan Allah, pada Nabi kita Muhammad. Jadi demikianlah berjuang untuk perjuangkan karena juga umat Islam ini ibadahnya baik, akhlaknya baik, keimanannya baik, ma'rifatnya itu dapat bermakrifat tauhid hakiki setelah dia memahami hakikat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yumman nafkahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bika najika rahim Allahumma rzuqna fahman nabiyyin al-mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi